bahwa proses bisnis katalog sekarang dari mulai tayang sampai ke purchasingnya katanya ini membahayakan PPK dan pejabat pengadaan yang melakukan purchase. Ada pemahaman yang keliru bahwa katalog yang sekarang, purchasing di katalog yang sekarang itu negosiasi harus wajib negosiasi, yang melakukan itu dibebankan kepada PPK dan pejabat pengadaan. Saya ingin menjelaskan bahwa probis yang lama dan yang baru, probis katalog yang lama, probis proses bisnis e-purchasing baik yang berdasarkan peraturan LKPP nomor 6 tahun 2016 dan peraturan LKPP nomor 9 tahun 2021 itu tidak ada perubahan. Saya ingin meluruskan bahwa proses e-purchasing pada katalog yang lama itu harus dilakukan nego, ada tahapan negosiasi. Cuman di dalam proses e-purchasing yang lama itu khusus untuk pengadaan obat karena proses katalognya dulu melalui tender tidak wajib negosiasi. Nah sekarang karena proses bisnis masuk katalog itu dipermudah gitu ya, sehingga negosiasi kita tidak hapus, tetap artinya gini, dari perbandingan ini Perlem nomor 6 dan Perlem nomor 9 itu dua-duanya ada tahap negosiasi. Cuman yang sekarang proses bisnis yang sekarang e-purchasingnya negosiasinya itu PPK sangat aman karena PPK itu dibantu oleh sistem. Jadi negosiasinya PPK dibantu oleh sistem karena apa? Negosiasinya by sistem. Dibantunya dengan gimana? Semua proses negosiasi hasilnya terikut dalam sistem. Sehingga PPK selanjutnya, PPK yang kedua, ketiga, keempat, kelima, kalau melakukan purchasing itu akan dituntun. Ini produk A ini kemarin terakhir dipurchase hasil negonya berapa? Itu terikut di sistem, bisa dilihat di sistem. Sehingga negonya itu tidak manual. Kalau dulu manual, sekarang negonya transparan karena by system, tidak ada kong kaling kong gitu ya. Jadi pemahaman yang keliru bahwa yang dulu tuh nggak nego, padahal wajib nego. Sekarang lebih mudah karena dibantu sistem tadi, lebih transparan gitu ya, sehingga tidak ada hengki-pengki gitu ya, karena semua hasil negonya terikut di dalam sistem, tidak bisa dihapus gitu ya, bisa ditrace oleh auditor gitu, oleh pemeriksa, bisa langsung dilihat kemarin PPK ini negosiasinya riwayatnya gimana, sebelumnya gimana gitu ya. Itu yang saya menjawab isu bahwa ini mengalihkan beban tanggung jawab LKPP kepada PP atau PPK. Kemudian kita juga di dalam purchasing sekarang itu ada mini kompetisi. Mini kompetisi itu apa? Jadi ada dua pilihan, di samping nego ada mini kompetisi. Kalau kita mau beli barang A gitu, ternyata penyedia katalognya lebih dari satu, itu nanti sistem akan mengundang, akan ngasih tuntunan kepada para PPK dan pejabat, ini loh barang A ini ada 10. Kemudian nanti sistem akan menentukan, mengkompetisikan by system. Yang menetapkan yang harus dipurchase adalah sistem, bukan PPK dan pejabat pengadaan. Ini kemarin juga, ini saya ngomong gini untuk menjawab karena ada keluhan di luar sana, kok yang diklik itu melulu, kok yang diklik bukan yang terendah gitu ya. Ini nanti dengan sistem ini akan aman sekali PPK dan pejabat pengadaan dan
siapapun, penyedianya juga aman. Dia nggak, maksudnya peluangnya sama, tidak keluhan itu melulu gitu ya, itu tidak akan terjadi gitu. Makasih. Baik. Isunya lagi Pak terkait kemahalan harga Pak. Jadi PP atau PPK yang berbelanja di katalog tuh takut nih Pak, walaupun udah negosiasi kemahalan nggak ya gitu. Nanti jadi tanggung jawab saya nih kalau kemahalan harga. Itu gimana Pak terkait isu-isu tersebut? Jadi Pak? ini terkait perubahan probis tayang katalog ya. Dulu ada 9 tahap, sekarang menjadi 2 tahap. Dulu katalog itu diperbarui 2 tahun sekali, sekarang seumur hidup. Jadi nggak ada perpanjangan katalog. Terus ada yang mengkritisi kita, Pak, harganya kenapa nggak dinego? Jadi probis yang lama dengan probis yang baru ini memang kita hapus tahapan negosiasi harga pada saat tayang katalog. Karena kita pengen harga sesuai pasar saja. Jadi tapi kita tidak membiarkan terjadi kemahalan harga, karena kita ada tiap hari itu kita ada patroli. Patroli apa? Patroli terkait harga dan jaminan barang jasanya itu tidak nipu, tidak bohong, mereknya benar. Kalau dia mencantumkan PDN yang benar. Kalau dia mencantumkan ber-TKDN yang benar. Jadi kita lakukan patroli. Jadi kalau ditemukan oleh tim patroli, oleh sistem kita, ternyata dia naikin harga atau nginput harga dibandingkan dengan pasar 25% lebih mahal, itu langsung oleh sistem akan di-freeze, akan dikunci. Dia di-freeze itu dibekukan sementara, tidak bisa dipurchase gitu ya. Itu satu, pengamanan satu. Pengamanan yang kedua adalah setiap penyedia yang mau mengupload harga dalam katalog sebelum tayang, itu dia harus menandatangani surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak bahwa yang dia upload harganya itu wajar. Kita pakai mekanisme, kamu sudah saya kasih kemudahan, kamu harus nginput dengan jujur. Sanksinya apa? Nah, gitu ya. Nanti di surat pernyataan itu apabila diketemukan di kemudian hari lebih mahal, akan diminta untuk mengembalikan. Jadi dari sisi PPK aman gitu. Tapi kita mendidik penyedia gitu ya. Supaya kamu input barangnya yang benar, kamu input harganya yang wajar gitu ya. Kemudian di ketentuan kita, sanksinya apabila ditemukan pelanggaran tadi, ada surat peringatan kedua, kemudian peringatan ketiga dengan menurunkan tayang di katalog selama 1 tahun. Kemudian apabila menyampaikan dokumen dan syarat yang tidak benar, itu langsung pencabutan sebagai penyedia katalog, dikenakan sesuai sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan. Kalau dia nipu terbukti ya kita laporkan ke pemalsuan, ya kita laporkan ke APH gitu ya. Hasil audit terdapat kerugian negara, maka penyedia wajib mengembalikan kerugian negara tadi yang selisih tadi. Jadi pengamanannya ada banyak, sehingga tidak tujuannya ini bom waktu gitu ya. Ini enggak, kita tetap ngamankan, permudah di depan, tapi di belakang ada patroli. Dan kita lagi men-set up patroli dengan AI. Jadi kita sedang dibantu Telkom untuk men-set up patrolinya dengan artificial intelligence, sehingga tidak bisa kalau sekarang ini masih manual, walaupun dibantu sistem. Ini kadang ada yang lolos gitu ya, mohon maklum. Jadi memang kita akui kalau ada yang lolos, kita butuh peran serta semua stakeholder. Kalau masyarakat Anda melihat Pokja atau PPK ngelihat di katalog mau purchase, ini kok harganya mahal sih, lapor ke LKPP
ada di sistem itu pelaporan, nanti begitu ada laporan kita langsung freeze dulu. Kita panggil, kita klarifikasi apakah harganya memang tidak wajar. Apakah kamu palsu sertifikat TKDN? Apakah kamu palsu tingkat kandungan dalam negerinya? Nah, itu apakah kemarin ada di freeze itu gara-gara dia ternyata menjual tanpa izin? Nah, itu ada. Jadi yang sudah di freeze oleh tim patroli kita itu di atas 14.000 produk. Jadi tidak sedikit gitu ya. Itu yang saya tegaskan, bukan tidak ada pagar, tidak ada filter dulu, ada pencegahannya. Nah, mudah-mudahan dengan sistem ini dipermudah di depan, dia suruh jujur, tapi kita nanti ada sanksi kalau dia ketahuan berbohong, menaikkan harga gitu ya, memalsu dokumen, tidak hanya diturun tayangkan, juga dia harus mengembalikan kerugian negara dan harus bisa dipidanakan. Baik Pak, menarik sekali ya Pak. Jadi poinnya sebenarnya tuh ya kalau diikutin rule-nya dengan benar gitu, itu pasti aman ya Pak. Ya. Jadi ketika belanja cari referensi harga, ketika referensi harga sudah dapat, ketika penyedia memang cuma ada satu, ya dilakukan negosiasi gitu ya Pak. Tapi ketika memang ada beberapa penyedia, ya ada sistemnya yaitu mini kompetisi begitu. Jadi tuh memang semua sudah terrecord by system. Nah ketika ketakutan misalnya harganya kemahalan dari hasil negosiasi mini kompetisi, sebenarnya sudah diatur juga ini Pak ya, sudah diatur terkait peraturan bila penyedia memberikan harga kemahalan harga, maka ada tuntutannya begitu ya Pak. Jadi aman buat PP dan PPK begitu ya Pak. Dan terus LKPP juga tidak maksudnya tidak lepas cuci tangan ya Pak terkait proses bisnis yang baru. Kan sekarang pengelola sudah memang berada seluruh kementerian lembaga pemerintah daerah. Artinya LKPP juga sekarang semakin mengembangkan ya Pak. Apalagi tadi Bapak bilang terkait bekerja sama dengan Telkom terkait AI ya Pak. Gitu nanti akan memfilter mungkin dari penyedia-penyedia yang dianggap tidak sesuai seperti itu. Baik, sepertinya sudah terjawab ya Pak terkait isu-isu hot di sana. Mudah-mudahan isu-isu hotnya jadi adem Pak di sana. Jadi semua yang belanja katalog udah pada nggak takut lagi Pak dengan penjelasan dari Bapak. Begitu ya Pak. Halo Sobat Kredibel, jika pada kesempatan sebelumnya kita telah menayangkan video terkait tutorial e-purchasing pada katalog elektronik, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan video tutorial terkait fitur baru pada aplikasi katalog elektronik, yaitu fitur mini kompetisi. Sobat Kredibel, seperti yang sudah kita ketahui, pengadaan barang atau jasa pemerintah yang efisien dan efektif merupakan salah satu bagian yang penting dalam perbaikan pengelolaan keuangan negara. Salah satu perwujudannya adalah dengan pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penyelenggaraan pengadaan barang atau jasa pemerintah secara elektronik diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 mengenai pengadaan barang atau jasa pemerintah. Guna mendukung penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, LKPP terus berinovasi dan melakukan pengembangan sistem, salah satunya dengan adanya fitur mini kompetisi. Seperti yang kita ketahui, saat ini produk, barang, dan jasa yang tayang di katalog elektronik sangat banyak. Dengan adanya fitur mini kompetisi, diharapkan pembeli yaitu PPK dan PP dapat membeli barang dengan harga terendah. Dikarenakan pada fitur mini kompetisi ini, para penyedia akan menerapkan salah satu prinsip pengadaan, yaitu bersaing untuk memberikan harga terbaik bagi kebutuhan barang atau jasa pemerintah atau dengan istilah value for money. Bagaimana tahapan untuk mini kompetisi? Silahkan disimak video tutorial berikut ini. Sobat Kredibel, langkah pertama, kunjungin website ikatalog.lkpp.go.id. Kemudian silahkan membaca pop-up pemberitahuan yang muncul dengan seksama dan dilanjutkan dengan mengklik tombol login. Pilih tab login non penyedia, masukkan username dan password yang sudah terdaftar di akun LPSI, kemudian klik login. Setelah login pada akun PP atau PPK, silahkan pilih menu kompetisi, kemudian
kemudian klik buat kompetisi, dan pilih kompetisi produk. Kemudian akan muncul halaman buat kompetisi. Sobat Kredibel, silakan untuk memilih tahun anggaran. Kemudian setelah memilih tahun anggaran akan muncul daftar kode RUP dan silakan memilih kode RUP yang sesuai. Klik pilih. Setelah itu bisa dilanjutkan dengan selanjutnya. Setelah itu akan muncul halaman buat kompetisi. Sobat Kredibel, silahkan untuk mengisi judul mini kompetisi yang akan dibuat. Kemudian dilanjutkan dengan memilih etalase produk pada menu drop-down list yang tersedia pada katalog elektronik. Dan dilanjutkan dengan memilih produk yang akan dijadikan mini kompetisi, serta dilanjutkan dengan memasukkan jumlah produk yang akan dipilih. Sobat Kredibel, jangan lupa untuk mengisi batas akhir waktu penawaran dan batas akhir serah terima barang. Dan pada dokumen kompetisi, Sobat Kredibel dapat mengisi dengan spesifikasi teknis barang yang akan dibeli. Kemudian klik simpan. Setelah klik tombol simpan, maka akan muncul notifikasi yang menginformasikan jika mini kompetisi berhasil disimpan. Pada daftar mini kompetisi, statusnya akan berubah menjadi draft. Sobat Kredibel dapat memilih informasi paket pada klik tombol aksi, kemudian klik ubah informasi paket, dan pada halaman layar akan muncul informasi KLPD. Sobat Kredibel dapat mengecek kembali untuk isiannya apakah sudah sesuai atau tidak, dan mohon dilengkapi dengan alamat pengiriman barang. Setelah itu dilanjutkan dengan pengisian sumber dana, masukkan kode anggaran, dan klik berikutnya. Pada halaman informasi pemesan, Sobat Kredibel dapat melengkapi informasi yang dibutuhkan. Kemudian klik berikutnya, dan akan muncul halaman untuk memilih PPK atau pejabat pembuat komitmen. Sobat Kredibel silahkan mengetikkan username dari PPK yang akan dipilih. Setelah itu klik pilih dan melengkapi data informasi yang dibutuhkan. Kemudian klik proses. Pada layar akan muncul notifikasi, kemudian pilih OK. Setelah data berhasil disimpan pada halaman daftar awal mini kompetisi, status dari mini kompetisi akan berubah dari draft menjadi masa pemasukan penawaran. Sobat Kredibel dapat mengklik status aksi, kemudian pilih detail untuk melihat detail mini kompetisi. Kemudian bisa memilih informasi paket untuk melihat informasi paket yang sudah kita buat. Sobat Kredibel, saat ini mini kompetisi produk sudah dikirim oleh pemesan atau PP dan masuk ke tahap pemasukan penawaran oleh penyedia. Secara otomatis, penyedia yang memiliki etalase dan produk yang sama dengan mini kompetisi produk yang telah dibuat akan terundang dalam aplikasi katalog elektronik. Fitur mini kompetisi dapat dilakukan apabila terdapat minimal 2 penyedia yang mengikuti mini kompetisi. Yuk Sobat Kredibel, kita lanjutkan dengan tutorial pada akun penyedia 1. Silahkan kunjungin website ikatalog.lkpp.go.id. Kemudian akan muncul notifikasi pesan dan mohon dibaca dengan seksama, dan dilanjutkan dengan mengklik tombol login. Pilih login penyedia, masukkan username dan password yang sudah terdaftar di akun LPSE, kemudian klik login. Pada halaman awal silakan pilih menu kompetisi, kemudian akan muncul daftar kompetisi. Pilih mini kompetisi yang sesuai, klik aksi dan pilih penawaran kompetisi. Pada halaman penawaran kompetisi, penyedia diminta untuk memasukkan produk. Dan mohon disimak untuk batas akhir serah terima serta batas akhir penyampaian penawaran. Setelah itu bisa dilanjutkan dengan mengklik simpan. Akan muncul pop-up seperti pada layar dan pilih ya untuk melanjutkan. Kemudian akan muncul notifikasi jika penawaran kompetisi berhasil disimpan.
Setelah penawaran kompetisi produk berhasil disimpan, maka sobat kredibel dapat memulai untuk input harga dengan cara klik aksi dan pilih produk kompetisi. Pada halaman produk kompetisi, silahkan sobat kredibel untuk memasukkan harga satuan produk dan juga total ongkos kirim untuk produk. Jika harga satuan dan total ongkos kirim sudah benar, klik tombol kirim penawaran, kemudian akan muncul notifikasi untuk melanjutkan submit produk, klik ya jika menyetujui. Jika sudah terkirim, status akan muncul menjadi diajukan. Baik sobat kredibel, saat ini proses pemasukan penawaran oleh penyedia 1 sudah selesai. Dan untuk penyedia kedua, tahapan pemasukan penawaran sama dengan penyedia 1. Yuk kita simulasikan tutorial input produk dan harga penyedia kedua sebagai perbandingan. Masih sama dengan tahapan sebelumnya, klik login, kemudian pilih tab login penyedia. Masukkan username dan password sesuai dengan akun yang sudah terdaftar pada LPSE, kemudian klik login. Pada halaman awal, pilih menu kompetisi, kemudian pada daftar mini kompetisi, pilih mini kompetisi yang sesuai, klik aksi dan pilih penawaran kompetisi. Pada tampilan penawaran kompetisi, penyedia 2 diminta untuk memasukkan produk, dan mohon diperhatikan dengan seksama batas akhir serah terima barang dan batas akhir penyampaian penawaran. Klik simpan, kemudian klik ya untuk melanjutkan. Setelah penawaran kompetisi berhasil disimpan, klik aksi kemudian pilih produk kompetisi. Pada halaman produk kompetisi, penyedia 2 dapat memasukkan harga satuan produk dan total ongkos kirim. Jika sudah sesuai, silakan untuk mengklik proses. Kemudian akan muncul notifikasi seperti pada tampak layar, klik iya jika ingin melanjutkan. Status akan berubah menjadi diajukan. Dari tutorial ini sudah terdapat 2 penyedia yang mengikuti mini kompetisi. Selanjutnya, kita akan beralih ke akun pemesan untuk melihat penawaran dari penyedia yang sudah masuk. Klik login, kemudian pilih tab login non penyedia, masukkan username dan password yang sesuai, kemudian klik tombol login. Pada halaman awal, pilih menu kompetisi, kemudian pada status masa pemasukan penawaran, klik aksi dan pilih penawaran produk kompetisi. Pada halaman daftar penawaran produk kompetisi, sobat kredibel dapat melihat berapa jumlah penyedia yang memasukkan penawaran. Setelah itu, sobat kredibel dapat mengklik selesaikan masa pemasukan penawaran dan pada tampilan layar akan muncul pop-up. Kemudian, sobat kredibel dapat memasukkan alasan penyelesaian pemasukan penawaran. Jika sudah selesai, silahkan mengklik ya untuk melanjutkan. Setelah masa pemasukan penawaran selesai, maka akan muncul notifikasi jika masa pemasukan penawaran telah selesai. Pada halaman daftar mini kompetisi, status akan berubah menjadi publikasi kompetisi. Setelah status berubah menjadi publikasi kompetisi, sobat kredibel dapat memilih aksi, kemudian memilih papan peringkat kompetisi. Pada halaman papan peringkat kompetisi, sobat kredibel dapat melihat penawar mana yang mempunyai harga terendah atau daftar produk pemenang kompetisi. Nah, sobat kredibel, dari papan peringkat fitur mini kompetisi produk, pemesan dapat menentukan pemenang secara efektif dan transparan. Karena dari papan peringkat, pemesan dapat melihat penyedia mana yang memiliki penawaran paling rendah. Sobat kredibel juga dapat melakukan publikasi kompetisi dengan cara mengklik tombol aksi, kemudian pilih publikasi kompetisi. Dengan memilih publikasi kompetisi, maka penyedia dapat melihat daftar pemenang. Di tahap terakhir, klik buat paket kompetisi, kemudian klik ya untuk melanjutkan. Setelah itu akan muncul notifikasi jika paket kompetisi berhasil dibuat. Kembali ke menu kompetisi, pada halaman awal mini kompetisi, status akan berubah menjadi e-purchasing. Dengan status berubah menjadi e-purchasing, berarti
berarti tutorial terkait mini kompetisi produk telah selesai. Setelah ditentukan pemenang dari fitur mini kompetisi produk, pemesan dapat melanjutkan pembelian barang ataupun jasa dengan melakukan e-purchasing. Sobat Kredibel, seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, jika papan peringkat mini kompetisi dapat diakses oleh penyedia sehingga lebih transparan dari kedua belah pihak, bagaimana sih cara penyedia dapat melihat apakah penawaran mereka menjadi pemenang atau tidak? Setelah berhasil login, penyedia klik menu kompetisi, kemudian klik aksi dan pilih papan peringkat kompetisi. Pada halaman papan peringkat kompetisi, penyedia dapat melihat apakah penawaran mereka menjadi pemenang atau tidak. Disitulah fungsi dari fitur mini kompetisi. Demikian video tutorial mini kompetisi. Nantikan tutorial di video-video berikutnya. Terima kasih dan salam pengadaan.